Pak J, selamat pagi. Hari ini nampaknya cuaca cerah ya, secerah hati kita mungkin ya. Walaupun dalam suasana bulan puasa, kita tetap melaksanakan kegiatan kita. Yang mana pada hari ini kita akan melaksanakan PI 4 calon guru penggerak yang sesuai dengan jadwal yang telah kita susun kemarin Pak. Hari ini giliran Bapak, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 April 2023. Pada pendampingan kita ini Pak, kita ada tema dari pendampingan kita hari ini, yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, sedangkan fokus dari pendampingan kita ada dua. Yang pertama nanti observasi kelas CDP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif yang telah Bapak pelajari lebih kurang 1 bulan terakhir ini ya Pak. Kemudian yang kedua, fokus dari pendampingan kita hari ini adalah penilaian observasi praktek pembelajaran dari CPP. Baik Pak, sebagai langkah awal dari pendampingan kita ini, kita cerita-cerita dulu tentang bagaimana pengalaman Bapak selama mengikuti pembelajaran daring 1 bulan terakhir. Bapak cerita apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan tersebut, terus bagaimana Bapak mengimplementasikannya di sekolah Bapak. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih CPP yang telah berkenan datang mengunjungi sekolah kami dalam rangka kegiatan PI 4. Tentunya ini suatu kegiatan yang luar biasa dan positif untuk membantu pengembangan sekolah kami ke depannya. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan sebelumnya, itu memberikan manfaat yang luar biasa tentunya kepada saya sendiri dan juga berimbas kepada sekolah khususnya, karena selama mendapatkan materi baik itu secara daring dari fasilitator ataupun instruktur, itu banyak sekali saya mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana seharusnya kita beradaptasi, mengelola kelas, menciptakan kondisi kelas lingkungan yang positif. Kemudian bagaimana kita merubah mindset kita dalam menghadapi siswa dari yang sebelumnya bersifat berpusat pada guru dan teralihkan berpusat pada siswa, dan akhirnya siswa pun merasa ada ikatan batin dengan gurunya dan siswa menjadi senang dan menerima apa yang pelajaran-pelajaran yang disampaikan itu. Nah, di sisi lain, ilmu lain yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang saya peroleh dari kegiatan CGP ini, tentunya dalam menciptakan lingkungan positif di kelas. Bagaimana saya itu sudah berusaha membuat suatu kondisi yang sebegitu nyamannya bagi siswa sehingga siswa pun merasa bersemangat. Nah, ketika siswa itu bersemangat, saya juga merasa terpacu lebih lagi. Pasca observasi ini kita berceritalah sedikit tentang apa nanti yang akan Pak J lakukan di dalam kelas. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu tujuan dari kegiatan kita pasca ini dan tujuan kita nanti melakukan observasi. Yang mana kegiatan ini nanti kan sesuai dengan RPP yang telah Bapak susun, RPP berdiferensiasi dan KSE, dan juga berpusat pada siswa. Jadi nanti Bapak mengajar berdasarkan itu, dan selama kegiatan itu nanti kita akan mencatat beberapa hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa kelas 8 semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan bagi kita sendiri, keluarga, orang tua, dan orang-orang yang kita cintai ya.
Nah, siswa kelas 8 ada yang ingin bercerita tentang pengalaman atau kondisi yang dirasakan sehari sebelum kita berada di kelas? Ada yang bisa bercerita? Nah, coba kita lihat perasaan-perasaan apa yang kalian rasakan sehari sebelum berada di kelas. Itu ada apanya di sana ya? Ada emosinya di sana. Ada ya? Adakah yang merasa senang? Adakah yang merasa khawatir? Adakah yang merasa sedih? Kalau saya tadi malam itu merasa khawatir sekali. Kenapa khawatir ya? Karena tepat jam 10 malam tadi itu KJ itu, bukan KJ sih, tapi Pasaman Barat ya, itu dihantam oleh gempa ya. Nah itu kalau kami di KJ itu efeknya tuh berbeda dengan kalian yang ada di sini mungkin ya, karena memang trauma akan peristiwa yang terjadi sebelum setahun sebelumnya di desa saya ya. Nah, kalau kalian bagaimana? Apakah ada perasaannya sedih, senang, atau malah biasa-biasa aja? Ada yang ingin berceritakan? Ada? Ada, Pak Jadi kemana? Senang? Ada yang merasa senang? Oh, biasa-biasa aja semua ya. Berarti belum ada yang mau diceritakan. Baik, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dulu untuk berdoa ya. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi membuat kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siswa kelas 8, kita cek dulu ya kebersihan kelas kita. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah-sampah yang masih bertebaran di sekitar mejanya. Coba cek dulu. Sudah bersih ya? Sudah. Nah, artinya siswa kelas 8 karena telah bisa menjaga kebersihan kelasnya, artinya siswa kelas 8 semua telah mampu untuk menjalani kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya, yaitu adalah apa di sana? Menjaga kebersihan kelas ya. Terima kasih untuk kelas 8 telah bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya, dan ke depan saya harap juga itu tetap terlaksanakan dengan konsisten. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya akan menampilkan salah satu video, yaitu untuk nanti bisa kalian ikuti kegiatannya, yang mana nanti video ini akan membuat suasana kita akan menjadi lebih tenang lagi ya. Nah, saya akan coba. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Tarik nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian
Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan stop tadi? Apakah perasaannya lebih tenang atau pikirannya itu lebih terbuka? Atau ada hal-hal yang positif? Bagaimana perasaannya, Pak Jiri? Lebih tenang ya, Mas ya? Bagaimana perasaannya? Lebih tenang ya. Diikuti untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita. Marilah sejenak kita mendengarkan atau menyanyikan lagu nasional kita. Silakan kalian untuk berdiri semua ya. Nyanyikan secara bersama ya. Siap lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Setelah menyanyikan atau mendengarkan lagu Bangun Pemuda-Pemudi ini, apa yang kalian tangkap atau makna apa yang kalian bisa simpulkan? Adakah rasa semangat yang disampaikan melalui nyanyian itu? Ada ya, rasa semangat yang disampaikan bahwasanya di dalam lagu itu kita sebagai pemuda harus bersemangat untuk negara Indonesia kita ya. Nah, sesuai dengan lagu yang telah kita nyanyikan tadi bersama dan makna yang kita telah simpulkan, nah kita akan mempelajari materi tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Nah, yang mana nanti setelah mempelajari materi nilai dan semangat Sumpah Pemuda itu, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara kita. Kemudian setelah itu kita bisa nanti membuat suatu kegiatan, mendemonstrasikan suatu kegiatan tentang semangat dan Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara kita, khususnya di lingkungan sekolah ya. Nah, baik, sebagai kegiatan apersepsi memulai ini saya akan menampilkan suatu ice breaking dulu. Langsung saja ya, nanti kita ice breakingnya ya. Ada yang mau ice breaking dulu? Apa ice breakingnya yang dimaukan? Tolong pilih di sana, yang mana? Cerita, kuis, atau apa? Tebak-tebakan? Coba kita tebak-tebakan dulu ya. Nah, ini tes profesional dulu ya. Bisa enggak ya? Nah, ini kita coba dulu ya. Seorang pemimpinkah Anda? Nah, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Wah, buka kulkasnya. Ini seorang pemimpin semua nih sepertinya ya. Kemudian buka pintu kulkas, masukkan jerapahnya dan tutup kembali ya. Sekarang bagaimana kalau kita memasukkan gajah ke dalam kulkas? Keluar. Udah, ini udah tertebak semua mungkin ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Mana tahu tadi nanti ada yang lupa ya. Keluarkan jerapahnya lalu masukkan gajahnya ya. Kemudian singa si raja hutan mengundang seluruh binatang untuk rapat. Siapakah binatang yang tidak dapat hadir? Gajah. Ya, kenapa gajah? Terkurung dalam kulkas ya. Nah, bagaimanakah cara menyeberangi sungai yang aman, yang mana di sungai itu banyak dihuni buaya? Siapa? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa? Berenang saja langsung karena buaya sedang menghadiri rapat dengan raja hutan tadi. Itu ice breakingnya ya.
Nanti ada ice breaking lagi ya setelah kegiatan kita yang selanjutnya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah salah satu pidato yang pernah disampaikan oleh Bung Karno pada beberapa tahun sebelum ini ya, kita merdeka ya. Saya ingin satu orang siswa membacakan pidato ini dengan suara yang keras. Siapa yang bersedia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Oke, terima kasih. Ada satu lagi yang ingin membacakan pidato ini? Cukup satu orang saja. Nah, baik. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ada makna yang tersembunyi dari pidato ini ya. Makna apakah itu? Nah, sekarang kalian coba tuliskan di kertas di buku kalian. Apa sih makna yang disampaikan dari pidato itu? Makna yang kalian bisa ambil dari petikan pidato dari Bung Karno tersebut, bahwasanya pemuda seperti apa? Potensi. Pemuda memiliki potensi dan semangat yang lebih daripada orang tua ya, sehingga Bung Karno sendiri menumpangkan suatu amanah bahwasanya dia akan lebih memilih 10 pemuda daripada 1000 orang tua ya, karena ada semangat yang luar biasa yang ada pada diri pemuda itu sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada materi intinya, kita akan saya ingin mencoba kuis untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang pemuda ini. Nah, oke, silahkan kalian catat sendiri ya. Bagi kalian yang menjawab dengan benar, checklist 1 kasih nilai 10 ya. Oke ya. Gambar di bawah merupakan gambar apa? Oke ya, tidak lama-lama ya, dia hanya 5 detik saja. Titik-titik bahasa Indonesia, titik-titik bahasa daerah, titik-titik bahasa asing. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah Oke, lestarikan, utamakan, dan kuasai ya, lestarikan. Salah ternyata ya, bukan itu. Apa yang betul cara? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Betul sekali ya. Bagi yang salah, lingkar salah saja ya, jangan dibuat betul. Setelah mengikuti kuis tadi, silakan untuk bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan. Nah, sekarang setiap kelompok saya berikan kesempatan untuk memilih siapa ketua kelompoknya, tolong didiskusikan, dan setelah ketua kelompoknya terpilih, silakan untuk memilih nama kelompoknya sendiri ya. Saya menganjurkan nama kelompok itu adalah nama-nama yang mengangkat identitas asli nasional bangsa kita ya. Oke, silakan untuk dipilih ketua kelompoknya dan memilih nama kelompoknya. Untuk melanjutkan kegiatan kita, saya akan menampilkan suatu video ya. Suatu video berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Ini silahkan kalian untuk saksikan secara bersama-sama ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini akan dibahas mengenai sejarah, isi, dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia. Dari video tadi, apakah ada makna Sumpah Pemuda yang kalian pahami? Kalau ada, silakan untuk dilanjutkan
untuk mengerjakan LKS ini secara kelompok ya. Cara bagaimana? Tidak salah. Tidak usah diisi langsung aja. Jadi lembar kertasnya kan ada 3 tuh ya. Nah, jadi kalian bagi 3 itu ya. Misalnya cara itu cari ini. Nah, Mesa cari ini sepertinya ya. Nah, itu kan bagi 3 ini. Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan terakhirnya, yaitu ice breaking. Nanti kita ice breakingnya ya, kita lanjutkan karena berkaitan dengan simbol negara ya. Nah, perhatikan ke depannya, selain memahami atau memaknai peristiwa-peristiwa dari Sumpah Pemuda, kita sebagai pemuda juga harus memaknai simbol-simbol negara yang ada di tanah air kita ya. Siapa yang tahu apa saja yang menjadi simbol negara kita? Burung Garuda sebagai lambang negara ya. Iya. Sebagai. Kemudian apa lagi? Bendera merah putih. Kemudian apa lagi? Apa? Lagu kebangsaan kita lagu apa? Indonesia Raya. Ya, ada 4 yang menjadi simbol negara kita. Ya, nah untuk memahami berkaitan dengan simbol negara kita, silakan kalian untuk mengerjakan satu proyek untuk kelas berkaitan dengan simbol negara. Nah, setiap kelompok silakan untuk mengambil satu kertas yang telah saya sediakan di meja itu. Nah, kertasnya itu. Nampak kertasnya? Nampak ya. Silakan ketua kelasnya, ketua kelompoknya mengambil kertas yang ada di atas meja tersebut. Nah, oke, sudah. Karena kalian ada 3 kelompok ya, satu orang bertugas menulis-nulis saja ya, berkaitan dengan konsep atau materi atau konsep-konsep yang berkaitan dengan simbol negara tadi. Ada 4 ya. Nah, kalau lambang negara itu seperti apa begitu ya. Kemudian bendera merah putih itu seperti apa ya. Nah, kemudian aksi karyanya nanti kalian akan membuat satu karya di dalam kertas itu berkaitan dengan bendera negara, kemudian lambang negara. Nah, untuk lambang negara ini kalian memilih satu orang dari kelompok kalian mencari satu lambang negara yang telah saya tempelkan di sekitar kelas
kita ini ya. Nah, nanti satu orang bertugas untuk mencari itu dan menyesuaikannya dengan dengan potongan kertas yang telah saya bagikan. Nah, kemudian selanjutnya untuk bendera, silahkan kalian mendesain benderanya atau menggambar-gambar benderanya. Pilih siapa yang bagian menggambar nanti ya bendera itu. Nah, untuk kertasnya telah saya sediakan di itu kertas merah. Untuk lagu bahasa, lagu kebangsaan kita itu silahkan kalian memilih satu orang dari kelompok kalian untuk menyanyikan satu lagu kebangsaan kita ya. Berarti ada tugas 3 ya. 1 mencari-cari lambang negara itu ya, potongan-potongan lambang negara itu ya. 1 orang itu menulis materi ya. Nah, 1 orang lagi itu mencari membuat desain bendera ya, karena kalian 3 ya. Nah, berarti ada 1 orang 2 tugasnya yang menyusun puzzle dengan membuat bendera, kemudian 1 lagi berfungsi untuk menulis lagu dan menyanyikannya nanti pas penampilan kelompoknya. Oke? Paham? Oke, nah silahkan untuk dikerjakan ya.
Baik siswa kelas 8, mungkin sampai di sinilah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, saya ingin meminta kalian kesimpulan dari kalian tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Ya, siapa yang ingin memberikan satu kesimpulan berkaitan dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dan simbol negara kita? Siapa yang bisa? Nah, nilai semangat Sumpah Pemuda itu seperti apa yang kalian pelajari tadi? Bahwasanya nilai dan semangat Sumpah Pemuda itu menekankan kepada kita bahwasanya adanya rasa persatuan satu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, ya. Nah, oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan simbol negara, ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 4, apa saja? Bendera merah putih, burung Garuda sebagai lambang negara, kemudian bahasa nasional, lagu kebangsaan. Oke, itu adalah materi yang kita dapatkan pada ini. Nah, sebagai penutup, saya ingin meminta refleksi dari kalian berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagaimana refleksinya? Apakah menyenangkan? Apakah ada yang perlu diperbaiki pembelajarannya? Atau bagaimana? Ayo, satu orang. Bagaimana, menyenangkankah kegiatan kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki menurut kalian? Masih ada yang perlu diperbaiki kegiatannya? Ataukah medianya kurang banyak atau apa? Saya tidak bisa mengartikan kediaman kalian ini. Apakah perlu disiapkan lagi atau bagaimana? Atau ditambah atau dikurangi? Atau tidak perlu pakai media sama sekali? Tidak perlu pakai ini? Perlu? Perlu. Oke. Baik, semangat semua ya. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Nah. Kegiatan observasi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak lakukan tadi telah sesuai dengan FPP yang telah Bapak susun, dan saya lihat pembelajarannya cukup bervariasi, cukup anak-anak cukup banyak kegiatan sehingga mereka lebih semangat, lebih tidak mengantuk ya, apalagi di hari-hari bulan puasa seperti ini. Observasi yang telah Bapak lakukan itu mudah-mudahan tidak hanya Bapak lakukan pada kegiatan seperti ini ya, mudah-mudahan juga akan Bapak lakukan di keseharian daripada kegiatan belajar mengajar Bapak di sekolah. Pak, tujuan dari pendampingan kita pasca observasi ini ya, bagaimana kita ini bisa memberikan pengalaman yang berharga dalam hal peningkatan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itu tujuannya kita melakukan pasca. Jadi kegiatan yang telah Bapak lakukan tadi, walaupun sudah baik ya, pasti yang namanya kita manusia pasti juga ada kekurangan-kekurangan. Nah, jadi itu
desain sebaik mungkin ya, sudah merencanakan sebaik mungkin. Pasti di saat kegiatan kita ada sesuatu lah yang tidak mungkin pada tempat. Kalau menurut Pak Jenny, apa kira-kira yang sudah baik yang telah Bapak lakukan? Ya, terima kasih Ibu Mira untuk memberikan komentar terhadap kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan tadi, biasanya ada hal-hal yang positif yang terjadi ketika proses tersebut. Seluruh siswa terlihat bisa menempatkan dirinya dalam posisi penuh untuk belajar dan kegiatan stimulus yang diberikan. Kemudian dalam proses selanjutnya, terkhusus pada kegiatan diferensiasi yang saya coba rencanakan itu sudah terlaksanakan, namun ya sudah terlaksanakan, siswa terlihat bersemangat, terlihat tadi siswa juga dalam upaya memenuhi kebutuhan kinestetik siswa itu, terlihat siswa bersemangat untuk mencari potongan puzzle yang telah saya bagikan, dan itu adalah hal yang positif yang merupakan hal yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. Kira-kira menurut Pak Jenny, andaikan itu telah Bapak lakukan, bisa nggak Bapak mencapai target yang tadi itu? Kita akan punya ekspektasi yang besar terhadap itu. Kalau kita sudah punya yang baik, gitu, usaha yang sungguh-sungguh untuk melewati prosesnya dengan disiplin, insya Allah kita akan coba capai sesuai dengan target. Insya Allah tercapai. Insya Allah tercapai. Kalau sudah tercapai berarti masalah Bapak sudah selesai. Terima kasih. Oke Pak, mungkin itu pendampingan kita pada hari ini Pak. Berhubung juga waktu ini sudah hampir sudah jauh lewat kita Pak, hampir setengah jam. Kita itu kira-kira kegiatan kita hari ini. Oke.